Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agatha Filia dengan NIM 17066240117. Prodi S1 Akuntansi, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2024. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Yeti Lastuti, SPD MSE. Analisa studi kasus saya berjudul Dinamika Utang dan Kepailitan Sritex. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau biasa disebut juga Sritex adalah salah satu raksasa industri tekstil di Indonesia yang didirikan pada tahun 1966. Selama lebih dari 5 dekade beroperasi, Sritex telah mengukuhkan posisinya sebagai produsen terkemuka dalam penyediaan seragam militer dan pakaian berkualitas tinggi. Perusahaan ini dikenal karena inovasi berkelanjutan dan penerapan teknologi mutakhir dalam setiap aspek produksinya, yang membantu menjaga standar kualitas yang tinggi. Dengan komitmen terhadap keberlanjutan, Sritex tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga berhasil memperluas jangkauannya ke pasar internasional, yang menjadikannya sebagai salah satu pemain kunci dalam tekstil global. Namun, di tengah prestasi tersebut, Sritex menghadapi tantangan serius, yaitu ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Penurunan permintaan pasar yang signifikan diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 dan meningkatnya persaingan produk tekstil impor membuat situasi keuangan Sritex semakin sulit. Alasan saya sebagai penulis memilih kasus kepailitan Sritex, yang pertama, kasus ini masih sangat hangat diperbincangkan oleh berbagai khayalak, terutama oleh akademisi hukum dan akademisi ekonomi. Yang kedua, mencerminkan dampak krisis global seperti pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh signifikan tidak hanya pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, tetapi juga pada perusahaan besar seperti Sritex. Yang terakhir, dampak keputusan pilot Sritex menjadi topik studi kasus yang menarik, sehingga dapat membuka ruang diskusi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, serta dampak ekonomi bagi komunitas-komunitas lokal. Pada tahun 2021, Sritex mengalami kemandekan finansial yang serius, sehingga Sritex kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Situasi ini diperburuk oleh faktor eksternal, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasokan dan menurunkan permintaan pasar. Akibatnya, Sritex resmi mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dengan total tagihan sekitar 350 juta US dollar. Proses PKPU melibatkan pengajuan permohonan kepada pengadilan niaga untuk melakukan restrukturisasi utang. Namun, Sritex dan anak perusahaannya menghadapi gugatan dari berbagai pihak. Pada Januari 2022, Sritex mengajukan rencana proposal perdamaian yang kemudian disetujui oleh mayoritas kreditur konkuren atau kreditur yang tidak memiliki jaminan atas aset. Sehingga Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan proposal tersebut. 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2024, PT Indo Barat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian karena Sritex dianggap gagal untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Pada 25 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Niaga Semarang membatalkan putusan sebelumnya mengenai pengesahan rencana perdamaian yang telah diterima dan disepakati. Kita masuk ke analisa hukum yang berlaku, yaitu apabila debitur terbukti melakukan uang prestasi atau gagal membayar utang kepada lebih dari satu kreditor sesuai pada pasal 2 ayat 1 dan dapat membuktikan secara sederhana pasal 8 ayat 4 sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang,
Maka permohonan PKPU dan atau permohonan pilot dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Oke, kita mengulas kembali materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kepailitan merupakan tindakan hukum yang berfungsi sebagai sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, di mana pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kemudian, membandingkan hasil studi kasus dan materi yang telah dipaparkan, dapat kita lihat bahwa tujuan dari pilot itu sendiri yang pertama, proses kepailitan memberikan perlindungan bagi kreditor dengan memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk mengklaim pembayaran dari aset debitor. Yang kedua, kepailitan memungkinkan pengelolaan aset debitor dengan cara yang terencana dan transparan. Dengan bantuan kurator, proses pengumpulan dan distribusi aset dapat dilakukan secara efisien dengan memastikan bahwa setiap kreditor menerima bagian mereka sesuai dengan hak yang berlaku. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa hak-hak kreditor diakui dan dipenuhi, serta memberikan kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi kewajiban finansial secara efektif. Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan Sritex telah terbukti secara hukum tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor, di mana terbukti utang yang telah jatuh tempo sudah ditagih, diingatkan, namun tetap tidak dibayar, dan kreditor dapat membuktikannya secara sederhana. Kemudian debitor mengakui utang dan tidak membayarnya. Maka Hakim Pengadilan Niaga menjatuhkan pailit kepada Sritex. Akibat hukumnya, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta debitor dan diserahkan kepada kurator yang bertugas untuk mengurus dan membereskan harta pailit debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada seluruh kreditor. Rekomendasi penyelesaian dari penulis berdasarkan analisa yang sudah dilakukan adalah yang pertama, kurator dapat menjalankan perusahaan atau going concern. Yang kedua, kurator mencari investor yang dapat membayar utang-utang kepada kreditor. Yang ketiga, kurator mencari pinjaman modal untuk menutupi utang-utang debitor. Jika kurator tidak dapat menjalankan poin pertama, kedua, ataupun ketiga, maka kurator dapat menjual seluruh aset harta debitor untuk dapat membayar utang-utang debitor kepada kreditor. Kesimpulannya, kepailitan Sritex memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika hukum dan ekonomi dalam proses penyelesaian utang. Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, proses ini tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk merestrukturisasi kewajiban finansial mereka. Dalam analisa, terbukti bahwa Sritex tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor yang memicu keputusan hakim untuk menyatakan pailit kepada Sritex. Peran kurator menjadi krusial dalam mengelola aset debitur, mencari investor, dan merumuskan strategi finansial yang efektif. Penting bagi kurator untuk mempertahankan kelangsungan operasional perusahaan dan memastikan bahwa semua langkah diambil secara transparan dan adil. Apabila semua upaya untuk mempertahankan perusahaan tidak membuahkan hasil, maka penjualan aset menjadi langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk memenuhi kewajiban debitor kepada kreditor. Sekian video penjelasan dari analisa studi kasus saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.